Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan menanti-nantikan pertobatan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon kehadiran Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman. Inilah permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari kancah perang Vietnam, muncullah sebuah gambaran usaha terakhir pasukan Amerika dan anggota sekutunya, yaitu orang-orang Vietnam untuk melepaskan diri. Dalam satu gambar, tampak orang-orang Vietnam berbondong-bondong seperti sungai mengalir menuju suatu bangunan, lalu menaiki sebuah tangga dan terus ke atap. Lalu dari sana dinaikkan ke helikopter. Apakah yang lain juga lepas? Siapa-siapa lagi yang akan turut sekiranya mereka tahu ada jalan kelepasan? Petrus mengingatkan agar semua orang bertobat. Timbul dari perbandingannya mengenai keadaan akhir zaman dengan zaman Nuh. Hanya 8 orang yang selamat pada zaman Nuh. Berapa orangkah yang akan luput dari lautan api yang akan membinasakan bumi ini? Setelah membandingkan keadaan baru-baru ini dengan masa lalu, dapat dikatakan bahwa kiamat sesungguhnya sudah amat dekat. Beberapa kali Ellen G. White menyayangkan kelengahan umat Allah yang menangguhkan kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Ia mau menyadarkan kita bahwa kita tengah berada pada tepi akhir zaman. Hal ini dikatakannya setelah melihat hanya masalah sepele saja dapat membawa malapetaka yang besar. Karena itulah Rasul ini mengatakan bahwa memang Allah masih memberi waktu, namun bergerak dengan cepat. Allah melihat keperluan terpenting ialah agar bertobat, dan Ia menanti-nantikan semua agar bersandar padanya. Setelah merasakan angin zaman, umat manusia bertanya-tanya berapa lama lagi dunia ini akan berakhir. Pertobatan adalah jalan melarikan diri dan kelepasan dari tawanan dan perbudakan. Orang yang tahu akan adanya pilihan inilah yang menyebabkan orang mau selamat. Tidak memanfaatkan kesempatan tersebut berarti membinasakan, mengolok-olok amaran, meremehkan tindakan Allah pada masa lampau dan di masa mendatang, berarti menutup pengharapan. Warta berita, berita-berita dari surat kabar, analisis majalah dan komentar televisi menunjukkan satu hal kepada umat Kristen. Akhir kiamat sudah dekat. Oleh mengetahui hal ini, berarti perlu berbalik, yaitu bertobat. Sepatutnya, bagaimanakah manusia yang bersikap terhadap berlalunya waktu? Anggaplah itu sebagai kesabaran Allah, kata Petrus. Allah memberi waktu tambahan ini kepada saudara untuk mengubah hidupmu. Ia masih membuka pintu keselamatan untuk sesaat lagi. Saudara, kita sedang menanti-nantikan saat Allah bertindak. Kasih karunia ditawarkan kepada semua orang. Ada yang menerimanya, banyak yang menolaknya. Karena itu bertobatlah. Karena itu beritakanlah kepada orang lain. Inilah kesempatanmu. Allah menanti-nantikan kegenapan kehendak-Nya. Karena itu, jangan lagi saudara bertangguh-tangguh melakukan kehendak Allah itu. Sudah tiba saatnya kita menantikan Tuhan untuk melakukan perkara besar bagi kita. Dikutip dari buku 1 Selected Messages, jilid 1, halaman 111. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah jaga kami hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk datang kepada Tuhan dalam pertobatan kami. Kami mohon kehadiran Tuhan
untuk selalu menuntun kami agar kami hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.